Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dwi Melani, NIM 610141801, BJKRP 2018. Jadi saya akan mempresentasikan psikologi olahraga terkait dengan attitude for sport. Yang pertama, sikap atau attitudes. Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Aronson dan kawan-kawan pada 1994 menyatakan bahwa sikap adalah evaluasi abadi positif atau negatif orang, objek, dan gagasan. Dalam hal ini dalam olahraga. Sifat sikap. Menurut Pennington et al. 1999 membedakan antara dua pendekatan untuk memahami sikap, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan struktural. Yang pertama, pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional ini melihat mengapa kita memiliki sikap dan bagaimana mengadopsi sikap tertentu yang dapat membantu kita. Yang kedua, pendekatan struktural. Pendekatan ini melihat pada faktor-faktor berbeda yang membentuk sikap. Pendekatan fungsional meliputi yang pertama, fungsi adaptif. Ini dilihat dari sikap, melibatkan kegunaan dari sikap tertentu dalam membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Yang kedua, fungsi pengetahuan. Ini dari sikap mengacu pada fakta bahwa memiliki sikap membuat dunia menjadi tempat yang lebih sederhana dan lebih dapat diprediksi. Ini berarti kita dapat menghemat energi mental diri kita sendiri yang harusnya dihabiskan untuk menganalisis setiap orang dan situasi yang kita temui. Yang ketiga, ego defensif. Ini dari sikap yang menyangkut fakta bahwa kita dapat mengadopsi sikap untuk membantu melindungi diri kita dari perasaan sulit dan menyakitkan. Yang kedua, pendekatan struktural ini meliputi dimensi kognitif dari sikap berkaitan dengan keyakinan kita. Yang kedua, dimensi sikap afektif, menyangkut perasaan kita atau emosional. Yang ketiga, dimensi perilaku dari sikap menyangkut tindakan kita. Ini ada skala ukuran sikap. Ada 3. Yang pertama, skala Likert. Yang kedua, skala diferensi semantik dari Osgood. Yang ketiga, Sizik-Truston. Yang pertama, skala Likert dikemukakan oleh Likert pada 1931, mengembangkan cara paling sederhana dan menjadi cara paling umum untuk mengatur sikap. Dimulai dengan menghasilkan pertanyaan positif dan negatif dalam jumlah yang sama tentang apapun yang mencakup keyakinan, perasaan, dan perilaku. Di sini disebutkan ada pilihan sangat setuju hingga tidak setuju. Yang kedua, skala diferensial semantik. Dikemukakan oleh Osgood et al. Pada 1957, mengembangkan prosedur alternatif untuk pengukuran langsung sikap. Dikemukakan oleh Kenyon pada 1968, mengembangkan skala diferensi semantik ini yang disebut lagi dengan Attitude Towards Physical Activity atau ATPA, untuk mengukur seberapa positif perasaan orang tentang olahraga dan olahraga. ATPA menggunakan 8 pasang kata yang berlawanan, artinya mengacu pada berbagai jenis aktivitas fisik dan beberapa fungsi aktivitas fisik. Ini dari Sizik-Truston. Dikemukakan oleh Truston dan Kev pada 1992, mengembangkan sistem pengukuran sikap yang kompleks. Truston menyerupai skala Likert yang muncul sebagai rangkaian pernyataan yang respondennya memilih tanggapan berdasarkan seberapa dekat mereka setuju dengan pernyataan tersebut. Ini ada faktor yang mempengaruhi sikap dalam olahraga. Yang pertama, dikemukakan oleh Weller et al. Pada 1990. Yang pertama, pembelajaran sosial tentang sifat dipengaruhi oleh keterlibatan orang tua, dipengaruhi keinginan sendiri atau motivasi. Yang keempat, dipengaruhi oleh sikap terhadap persaingan. Untuk menurut F.G. Robbins, ada 5 faktor yang menjadi dasar kepribadian, yaitu sifat dasar, lingkungan prenatal, perbedaan individu, lingkungan, dan motivasi. Yang pertama, sifat dasar.
Sifat dasar merupakan keseluruhan potensi yang diwarisi oleh seseorang dari ayah dan ibunya. Sifat dasar tersebut terbentuk pada saat konsepsi, yaitu saat terjadinya pembuahan benih. Sifat dasar yang masih merupakan potensi-potensi juga dipengaruhi oleh faktor lain. Yang kedua, lingkungan prenatal. Lingkungan prenatal ini merupakan lingkungan dalam kandungan ibu. Telur yang telah dibuahi tersebut berkembang menjadi embrio dan lingkungan dalam lingkungan prenatal. Dan lingkungan prenatal ini ada yang mempengaruhi lagi, yaitu yang pertama struktur tubuh ibu. Daerah panggul merupakan kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan bayi dan kandungan. Yang kedua, beberapa jenis penyakit seperti halnya kanker, diabetes, hepatitis, dan AIDS yang berpengaruh terhadap pertumbuhan bayi dalam kandungan. Yang ketiga, gangguan endokrin yang dapat mengakibatkan keterbelakangan perkembangan anak. Yang keempat, shock pada saat melahirkan dapat mengaruhi kondisi yang menyebabkan berbagai kelainan seperti cerebral palsy dan lemah pikiran. Yang ketiga, perbedaan individual atau perorangan. Perbedaan individual merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi. Sejak dilahirkan oleh ibunya, anak akan tumbuh dan berkembang sebagai individu yang unik serta berbagai individu lainnya. Perbedaan perorangan ini meliputi perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna mata, rambut, bentuk badan, serta ciri personal dan sosial. Yang terakhir, lingkungan. Lingkungan sosial adalah pengaruh manusia lain dan masyarakat di sekitarnya dan dapat membatasi proses sosialisasi serta memberi stimulasi terhadap perkembangannya. Kondisi lingkungan tersebut memang tidak menentukan secara mutlak, tetapi membatasi dan sosialis mempengaruhi proses ASI manusia. Selain itu, kita juga menolak kebenaran determinisme geografi dan determinisme ekonomi mengenai peranan kondisi geografi dan ekonomis terhadap proses sosial individu. Ini ada motivasi. Motivasi adalah kekuatan dari dalam diri individu yang menggerakkan diri untuk berbuat sesuatu. Ini ada sikap terhadap olahraga dan perilaku olahraga. Yang pertama ada teori tindakan beralasan. Yang kedua, teori perilaku terencana. Dan tiga, model trans-teoretikal. Teori tindakan beralasan ini dikembangkan oleh Eisen dan Fishbein pada 1980 telah menghasilkan model hubungan antara sikap dan perilaku. Ini disebut dengan teori tindakan beralasan atau TRA. Teori tindakan beralasan untuk menjelaskan partisipasi dalam olahraga itu bisa dilihat attitude for sports atau sikap terhadap olahraga. Kedua ada perceivable social desirability support atau keinginan sosial yang dirasakan dari olahraga. Jadi itu merupakan faktornya dan menjadikan intention to participate atau niat untuk berpartisipasi dan adanya partisipasi nyata. Itu menurut kondisi orang masing-masing. TRA ini dua faktor yang menentukan niat untuk mengambil bagian dalam olahraga, yaitu sikap umum mereka terhadap olahraga dan beberapa diinginkan secara sosial mereka menganggap olahraga itu. Oleh karena itu, bahkan sebelum kita berniat untuk berolahraga, kita perlu memiliki perasaan dan keyakinan yang positif tentang olahraga. Teori perilaku terencana dikembangkan oleh Eisen pada 1985 menciptakan cabang dari teori tindakan beralasan yang dikenal dengan teori perilaku yang terencana atau TPB. Teori perilaku terencana memperkenalkan variabel lebih lanjut seperti kontrol perilaku yang dirasakan yang mempengaruhi niat. Model transfer teoretikal atau TTM dikembangkan oleh Marcus dan Simke pada 1993 menerapkan untuk memahami proses di mana orang mengambil dan mempertahankan perilaku olahraga atau latihan. Menurut TTM, orang yang melalui 5 tahap sebelum mereka secara terakhir berpartisipasi dalam olahraga. Setiap tahap ditentukan oleh hubungan yang berbeda antara internasionalitas dan perilaku. Berikut tahapan trans-teoretikal. Yang pertama, pra-kontemplasi atau pra-perenungan. Yang kedua,
kontemplasi atau perenungan. Yang ketiga, preparation atau persiapan. Yang keempat, action atau aksi. Yang lima, maintenance atau pemeliharaan. Berikut ada strategi untuk sikap olahraga. Yang pertama, disonansi kognitif. Yang kedua, evaluasi teori disonansi kognitif. Yang ketiga, teori persepsi diri. Yang keempat, evaluasi teori persepsi diri. Pemahaman tentang sikap dapat membantu kita mengembangkan sikap sehat terhadap olahraga pada anak-anak dan juga membantu mengubah sikap jadi lebih baik pada orang dewasa. Pengaruh terpenting pada sikap kita terhadap olahraga berasal dari pengalaman dan observasi langsung. Oleh karena itu, penting untuk membagikan pengalaman olahraga yang positif kepada anak-anak dan mendorong serta menghargai upaya mereka. Sikap masyarakat terhadap olahraga sangat erat kaitannya dengan keikutsertaan dalam olahraga. Theory of action telah terbukti sangat berguna dalam prediksi perilaku olahraga masyarakat berdasarkan sikap terhadap olahraga dan keinginan sosial yang dirasakan terhadap olahraga. Terima kasih. Do you have any question? Thank you.